something about old pictures hanging on the wall. Found a way to tell a story. Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Gimana kandang kalian? Apakah hujan seperti kandang saya? Seminggu ini curah hujan di tempat saya hampir setiap siang sampai malam hujan deras. Dan saya akan membuat video mengenai memelihara ayam di saat musim hujan, karena satu minggu ini juga banyak di DM IG ataupun grup Telegram banyak yang berkonsultasi mengenai ayam yang trouble dan sakit. Karena kalau kita lihat ya, saat memelihara di musim hujan itu pertumbuhan ayam tidak sebagus saat musim kemarau. Akan banyak permasalahan dan itu harus diantisipasi dengan tepat. Dan antisipasinya ini akan mencegah risiko-risiko yang terjadi saat musim hujan, namun akan membuat biaya produksi kita lebih tinggi. Dan dalam video ini akan saya bahas dari mulai permasalahan dan juga nanti solusinya. Maka jangan skip videonya agar bisa menerimanya semua dengan lengkap. Jangan hanya masalahnya saja, tapi juga kita harus tahu solusinya gimana. Oke, karena hujan sudah reda, jadi bisa kita lanjutkan untuk pembahasan videonya. Yang pertama adalah akan saya bahas mengenai masalah-masalah yang sering timbul saat musim hujan. Yang pertama, biasanya yang sering muncul adalah kelembapan udara yang tinggi. Kalau dulur-dulur punya termometer di kandang, bisa cek kalau malam hari, pasti saat musim hujan kelembapannya itu akan di atas angka 85%. Kelembapan udara yang tinggi ini biasanya membuat sekam atau alas kandangnya jadi mudah basah atau lembab, dan biasanya nanti bawahnya menggumpal. Dari segi warna bisa dilihat kalau musim hujan seperti ini, warna sekamnya akan lebih cepat hitam. Beda kalau kemarau agak lebih terang. Alas kandang yang basah atau lembab nanti bisa membuat bibit penyakit mudah tumbuh di dalam kandang. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang sering terjadi saat musim hujan adalah suhu kandang yang rendah. Misalnya ini jam 2 siang biasanya sekitar 30 derajat. Karena ini habis hujan, ini sekitar 26 derajat. Kalau suhu rendah, dampaknya nafsu makan biasanya akan turun. Kalau saat pembesaran ya, kalau dulur-dulur yang mengalami hujan itu pas saat brooding, itu akan lebih repot karena DOC riskan tidak dapat suhu yang optimal. Kalau suhunya nggak optimal, nanti membuat pertumbuhan DOC tidak merata, alias banyak yang kecil. Kemudian nanti performanya ayam akan jelek. Itu tadi yang saat pembesaran, terutama nafsu makan juga tidak bagus, dan nanti bobotnya akan lebih susah untuk dikejar sesuai target. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga saat musim hujan adalah kualitas air menjadi jelek. Meningkatnya curah hujan biasanya akan menyebabkan debit air tanahnya akan besar, dan bagi dulur-dulur yang kandangnya air minumnya dari sumur, karena lingkungan kita ini udah nggak sebagus dulu ya dulur-dulur, jadi resiko air tanah yang besar itu membawa bakteri-bakteri yang bisa membuat ayam sakit, terutama bakteri coli. Dan hubungannya nanti kalau coli adalah masalah pencernaan pada ayam. Kemudian masalah yang keempat adalah penyebaran penyakit yang lebih kompleks. Seperti kita tahu, kalau penyebaran penyakit pada ayam itu ada 2 jalur ya, dari udara dan dari air. Nah, kalau musim hujan ini, karena tadi saya sebut bahwa
kualitas airnya jelek, ini akan lebih gampang ayam terkena penyakit dari air minum. Walaupun kalau bibit penyakit itu kalau dari sebelum musim hujan pun saat pancaroba akan terlihat mulai banyak penyakit yang masuk, tapi saat musim hujan akan lebih kompleks lagi penyebaran penyakitnya. Kalau dari air tadi kan biasanya pencernaan. Nah, repotnya info dari teman-teman peternakan, anatomi ayam itu memang tidak punya sekat di antara hidung dan rongga mulut. Jadi bukan berarti karena lewat air pencernaan lebih sering terkena, tapi karena anatomi tadi yang tidak ada sekat antara hidung dan rongga mulut membuat ayam itu bisa terkena penyakit pernapasan lewat air minum gitu ya, dulur-dulur. Misalnya yang bisa masuk adalah korisa, CRD, ataupun flu burung. Kemudian kalau saat hujan, populasi serangga, baik lalat dan juga nyamuk, ini akan lebih cepat berkembang biak, dan itu juga mempengaruhi penyebaran penyakit di kandang lebih cepat. Penularannya dibawa oleh serangga itu tadi. Kemudian yang kelima permasalahannya saat hujan adalah terganggunya aktivitas di kandang. Saat curah hujan tinggi, angin kencang, itu kan aktivitas di kandang kita jadi terganggu. Apalagi kalau ada air yang masuk lewat tampias sirkulasi seperti ini, kita harus cek kondisinya seperti apa. Dan juga kalau dulur-dulur yang punya kandangnya pakai genteng, ada resiko bocor. Itu juga kita harus kontrol. Itu tadi mengenai masalah yang sering timbul ya, ada 5, maka solusinya juga akan ada 5. Tapi kalau ditarik garis besar atau kita rangkum dalam satu kalimat, solusinya adalah modifikasi manajemen kandang. Nah, itu akan saya jabarkan dalam 5 solusi. Yang pertama, untuk permasalahan kelembapan udara yang tinggi ini nanti akan membuat gas amonia di dalam kandang terakumulasi. Nah, ini bisa kita antisipasi dengan pemberian amotrol. Tentu dulur-dulur yang udah subscribe Brewok Farm dari lama tahu bahwa amotrol ini adalah salah satu jurus andalan dari Brewok Farm untuk menekan amonia dan FCR pakan. Dan ini diberikan saat umur 20 hari ke atas, baik hujan maupun tidak hujan, saya selalu pakai amotrol karena bisa juga untuk menghemat pakan. Nah, pembahasannya mengenai amotrol itu bisa dulu lihat di video cara menghemat pakan ayam. Dan solusi tambahannya untuk kelembapan yang tinggi adalah semprot alas kandang dengan antisep. Kemudian untuk permasalahan suhu kandang yang rendah, ini akan lebih menyulitkan bagi dulur-dulur yang memasuki masa brooding, karena membuat pengeluaran pemanasnya akan lebih besar. Karena kalau musim biasa 3 hari umur DOC itu kan siang hari sudah bisa kita buka ya, tirai dan juga pemanas bisa kita matikan. Tapi kalau musim hujan seperti ini, kita harus ekstra berikan pemanas. Siang hari masih kita berikan, tentunya dipantau dengan termometer. Nah, ini membuat biaya membeli gas kita lebih tinggi, dan itu nggak apa-apa karena memang untuk kebaikan ayam kita ya, telur-telur. Jika sudah pembesaran, kita harus pantau manajemen buka tutup tirainya. Seperti kandang saya ini kan sebenarnya udah 40 hari ya, telur-telur. Dan kebetulan tirai yang sebelah sini ini baru saya lepas karena saya pakai untuk kandang yang lama. Tapi karena musim hujan harus saya pakai tirai sementara, pakai spanduk. Begitu juga yang sebelah sana pakai terpal. Nah, kalau ada tirainya 2 layer seperti yang saya bahas di video mengenai manajemen tirai, itu lebih enak. Saat hujan, layer ketiga atau paling bawah bisa kita buka tirainya, bisa kita tutup tirainya supaya angin yang kencang saat suhu udara rendah itu nggak langsung kena ke ayam, tapi lewatnya dari atas atau layer kedua. Dan jangan lupa saat suhu rendah kalian harus aplikasi jamu herbal. Yang biasa saya buat adalah jahe, temulawak, kunyit, dan brotowali.
untuk antisipasi nafsu makan ayam yang rendah tadi, kemudian untuk juga penambahan daya tahan tubuh ayam dari sisi herbal. Kita dukung pakai jamu herbal tersebut. Dan untuk pembuatan dan aplikasinya sudah pernah saya buat yang pertama dulu, tapi mungkin belum terlalu detail. Maka setelah video ini akan saya buat video yang kedua mengenai jamu herbal ayam untuk antisipasi musim hujan, lebih detail dari takaran dan aturan aplikasi atau pemakaiannya. Kemudian untuk solusi yang ketiga mengenai kualitas air yang jelek tadi ya dulur-dulur. Kalau peternakan dulur-dulur itu sudah pakai yang otomatis, bukan manual seperti saya ini, kalian bisa lakukan filtrasi seperti ayam broiler, yaitu memakai housing filter. Bisa kalian cari di marketplace, itu kita pasang di bawah tandon air supaya menyaring air yang dari sumur tadi, menyaring bakteri-bakteri. Tapi kalau kalian pakai manual seperti saya, karena biasanya peternak rumahan memang tempat minumnya pakai yang manual, itu bisa kalian kasih minum antisep untuk ayamnya. Itu takarannya untuk antisep, aplikasinya sistemnya 3-2-3, yaitu 3 hari pakai antisep minumnya, yang 2 hari air biasa, 3 hari berikutnya antisep lagi. Terus menerus seperti itu, kecuali saat H-2 mau vaksin dan H+2 setelah vaksin. Masa itu kalian harus airnya air biasa, jangan pakai antisep, karena nanti resiko membunuh bakteri-bakteri yang digunakan dalam vaksin, dan nanti efektivitas vaksinnya jadi menurun ya dulur-dulur. Kemudian untuk solusi yang keempat mengenai penyebaran penyakit yang kompleks di kandang, kalian harus antisipasi dengan beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama, kalian harus buat program medikasi dan program vaksin. Untuk vaksin, kalian harus tahu untuk penyakit-penyakit yang sering muncul di musim hujan, itu kalian harus masukin vaksinnya ke ayam. Antara lain adalah vaksin NDIB, ND-Klun, ND-Lasota, kemudian flu burung, gumboro, dan juga yang bisa dijangkau bisa tambah vaksin korisa. Kemudian untuk medikasi penyakit, kalian harus tahu riwayat penyakit yang sering muncul di kandang kalian. Biasanya masuk di umur berapa, kalian 3 hari sebelumnya udah harus masukin antibiotik. Itu namanya adalah cleaning program. Jadi kita masukin antibiotik spektrum luas. Kalau misalnya kalian 40 hari penyakit udah sering masuk, maka umur 37 kalian udah harus masukin antibiotik spektrum luasnya. Kalau biasa yang saya pakai adalah terapi atau neomeditril. Tapi kalau di tempat dulur-dulur nggak ada, bisa cari lain, misalnya amoksitin atau juga trimesin, itu juga bisa. Itu semua dari Medion ya dulur-dulur. Kemudian setelah tadi medikasi antibiotik adalah penambahan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam kita. Biasanya kalau saya pakai Fortevit, Vitastress ataupun Imustim, bisa semuanya aplikasi atau salah satu saja. Cuma yang sering saya lakukan saat ini, saya masukkan Imustim setelah vaksin dan juga Vitastress untuk awal DOC dan nanti menjelang panen ya dulur-dulur. Dan tambahan juga untuk bibit penyakit, penyemprotan alas kandang tadi juga berfungsi untuk menghambat bibit penyakit tumbuh ya dulur-dulur. Jadi semprot alas kandang yang biasanya seminggu sekali bisa kalian tambah jadi 2 kali. Begitu juga penyemprotan di area sekitar kandang. Kemudian untuk solusi kelima, dari aktivitas kandang yang terganggu, kalian harus cek dulu kalau kandangnya dari genteng. Sebelum check-in kalian cek apakah ada kandang yang ada genteng yang bocor, genteng yang retak, pecah, ataupun genteng yang morot. Kita harus cek sebelum check-in, daripada nanti saat sudah besar seperti ini kalian harus benerin gentengan, agak repot. Kemudian untuk air yang tampias mengganggu aktivitas kita, karena kita harus cek kondisi kandang basah atau enggak, lebih baik persiapkan dari awal. Kalau kalian lihat di video saya yang manajemen tirai kandang, kalian akan tahu bahwa tirai itu lebih baik dibikin 3 layer. Yang atas dekat atap itu yang warna hitam tetap atau paten, jadi nggak usah dibongkar. Kemudian layer kedua, ketiga kita kasih sekat di tengah.
kita lepas dari layer yang tengah dulu atau kedua, yang ketiga itu terakhir. Nah, fungsi yang terakhir ini juga berfungsi saat musim hujan. Kalau hujan, walaupun sudah kita buka semua tirainya, saat hujan bisa kita tutup tirai yang ketiga atau bagian bawahnya, agar air tidak masuk atau angin yang kencang itu nggak langsung masuk ke ayam. Itu tadi semua sudah saya bahas antara permasalahan dan solusi yang sering timbul saat musim hujan. Semoga bermanfaat untuk dulur-dulur dengan kondisi cuaca yang seperti ini. Semoga ayam dulur-dulur semua bisa finish dengan selamat tanpa ada kendala, tentunya dengan bobot yang sesuai target. Mungkin itu aja dulur-dulur video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.